Shalom semua, shalom. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Yang sehat semua katakan amin. Yang percaya senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selama beberapa bulan Tuhan izinkan kita nggak bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Cuman bisa dinikmati lewat online. Nah kita tentu mungkin selama ini kita nggak bisa merasakan bedanya apa. Sesekali aja mungkin kita nggak hadir ibadah karena ada keperluan keluarga, kalau waktu-waktu normal ya. Tapi dengan adanya situasi yang tidak normal seperti sekarang kita dipaksa tanda kutip berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak bisa hadir dalam pertemuan ibadah seperti ini. Saudara, saya mau sampaikan tadi waktu saya duduk di sini, mari kita renungkan sejenak. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti berbulan-bulan itu lagi. Saya percaya semua di sini sama dengan saya merasakan sangat gak enak ya. Gak nyaman, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang hilang, tapi kita gak bisa utarakan. Kalau dalam kondisi normal kemarin nggak bisa ibadah, nggak apa-apa, masih ada minggu depan. Tapi ini berbulan, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan hampir nyaris kita putus asa mungkin, nggak tahu kapan bisa ibadah lagi. Tapi puji Tuhan, kita sudah mulai bisa beribadah kembali. Yang bersuka cita dalam ibadah pagi ini, tepuk tangan yuk buat Tuhan kita. Sampai hari ini masih ada gereja yang belum memungkinkan untuk melakukan ibadah seperti ini. Puji Tuhan kalau gereja Tuhan di tempat ini sudah bisa melakukan pertemuan ibadah seperti ini. Karena hari-hari ini yang menjadi kebutuhan jemaat yang utama selain makan dan lain sebagainya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena gak semua jemaat bisa mengikuti ibadah online dengan baik. Tadi saya sampaikan di ibadah pertama, kadang sinyalnya sih kuat, tapi pulsanya yang gak kuat. Kuota datanya habis. Kadang kuota datanya habis, sinyalnya gak kuat. Ini ucapan mulutnya udah kemana, suaranya masih di mana? Kan kita ngelihat di situ tuh kalau sinyalnya gak kuat. Gerak bibir sama suara beda. Kadang mending kalau itu ada dengar suara, kadang nggak dengar suara, cuman gambar aja. Belum lagi situasi dalam rumah. Kalau rumahnya besar, punya ruangan private sendiri, nggak apa-apa, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau cuma 2 kamar, ruang tamu, ruang keluarga jadi 1, anak-anak di situ semua, gimana kita bisa fokus? Mari hargai lebih lagi hari-hari ke depan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Amin. Saya sangat percaya ketika hati kita kembali menghargai dan merindukan pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, Tuhan senantiasa buka jalan untuk kita hadir dalam pertemuan ibadah. Amin. Saya lihat tadi ibadah pertama penuh, ibadah kedua juga penuh. Kalau kondisi normal agak renggang-renggang ya. Kadang sesekali Tuhan perlu juga giniin kita. Tapi di tempat lain, di sini enggak. Baik, puji nama Tuhan. Enggak bisa salaman, enggak bisa kasih tahu kanan kiri ya, enggak bisa. Kebiasaannya harus dirubah. Kasih tahu kepada diri kita sendiri, jangan suka bolos lagi. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat sebentar kondisi awal waktu pandemi ini terjadi bulan-bulan Maret. Mungkin ada di antara kita, saya juga akui di dalamnya sempat takut, sempat khawatir, sempat was-was bulan Maret, sempat syok. Ini gimana? Kok bisa sampai kena ke hamba-hamba Tuhan? Dan itu berurutan, hari ini baru dengar si A, besok dengar si B, lusa dengar si C. Itu dalam 2-3 minggu bulan Maret itu. Sehingga kita sampai nyaris kehilangan pegangan. Sepertinya kok gereja gak berkuasa, sepertinya firman Tuhan gak berkuasa, kenapa bisa mengalami seperti ini? Saudara, mari kita lihat sebentar di Pengkhotbah 9 ayat 2. Ini gambaran dari kondisi di awal-awal pandemi ini. Pengkhotbah 9 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah,
begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Kalau kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 2 dikatakan, nasib orang itu sama waktu itu. Ya, yang baik, yang jahat sama-sama bisa ngalamin. Yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dan yang tiga sama-sama bisa ngalamin. Bahkan berita-berita waktu itu yang kita dengar, pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh hidupnya dalam Tuhan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan, bagi saya pribadi, kalau mendengar ada seseorang, saya bukannya menggunakan istilah jadi korban, tidak. Tapi dipanggil Tuhan dalam pandemi ini, itu artinya apa? Waktu dan tugasnya sudah selesai. Bukan berarti karena ada kekurangan dalam hidup orang tersebut, bukan karena dosa, enggak. Tapi karena waktu dan tugasnya itu sudah selesai. Nanti katakan amin. Jadi bukan bagian kita untuk menghakimi, wah ini pasti si A ini cuman hamba Tuhan doang status tapi nggak pernah doa. Enggak, saudara, enggak. Itu waktu dan tugas sudah selesai. Waktu itu bulan Maret tadi kita lihat, yang beribadah dan yang enggak nasibnya sama. Bahkan yang beribadah kena, yang enggak beribadah enggak. Ada juga kebalikannya. Terus apa yang harus kita lakukan menghadapi ketidakpastian ini hari-hari ini? Tidak ada satupun ahli yang bisa mengatakan dengan pasti kapan semua ini akan selesai. Semua baru prediksi, perkiraan, dan bahkan segala sesuatunya bisa berubah dengan cepat. Kondisi yang semula zona hijau bisa dengan cepat berubah menjadi kuning bahkan merah. Kita nggak tahu lagi apa yang menjadi pegangan kita. Melihat gereja seakan-akan tanda kutip lumpuh. Gereja belum bisa mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah. Semua beralaskan dengan kesehatan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu sudah ingatkan jauh-jauh hari buat setiap kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sulit seperti ini? Tanpa kita sadar, mungkin saudara juga sudah sering dengar, hari-hari ini kita baru mulai mengerti, apa sih sesungguhnya yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kita anak-anaknya saat pandemi ini datang. Saudara, mari kita buka dari kitab Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Kita baca sama-sama. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Yuk. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya kebenaran firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam Mazmur 91, kita tahu bahwa hidup ini ada semacam satu perlombaan yang harus kita ikuti dan Tuhan inginkan kita keluar sebagai pemenang, artinya kita sampai kepada garis finish. Yang penting katakan amin. Nah, Tuhan kasih saya rema begini, ibaratnya kita ini sedang mengikuti lomba lari. Lomba lari itu bermacam-macam, ada jarak pendek, jarak menengah, dan jarak panjang maraton. Nah, kalau jarak pendek, pelari cuma butuhkan kekuatan dan kecepatan untuk secepat-cepatnya dia masuk ke garis finish. Tapi Tuhan gak bawa kita seperti itu. Kenapa? Karena hari ini kita gak tahu kapan ini akan berakhir, tapi kita percaya ini pasti akan berakhir. Amin. Cuman yang kita gak tahu nih masalahnya cepat atau lambat. Kalau waktunya cepat, puji Tuhan. Kalau waktunya lambat, saudara, kita butuh daya tahan. Seperti pelari maraton. 42,196 km kalau nggak salah, itu dia harus lewati, tempuh sampai ke garis finish. Nah, bedanya pelari maraton dengan pelari jarak cepat. Kalau jarak dekat mereka cuma butuh kekuatan dan kecepatan. Kalau pelari jarak jauh, dia butuh daya tahan. Dia nggak bisa lari secepat-cepatnya di awal tanpa memperhitungkan daya tahannya, sehingga dia nggak akan bisa sampai ke garis finish, bisa-bisa tumbang di tengah jalan. Tuhan mau setiap kita punya daya tahan supaya kita tidak tumbang di tengah jalan, tapi kita bisa selesai dan masuk garis finish. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Sekarang, saudara, ini yang harus jadi perhatian kita. Kita harus punya daya tahan. Untuk apa? Untuk melewati masa-masa sulit ini yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir, tapi kita percaya ini pasti akan berakhir. Amin.
Saudara, daya tahan apa yang kita perlukan? Hari-hari ini 3 hal. Kita perlu ketahanan fisik, iya, kita perlu untuk senantiasa sehat. Amin. Daya tahan jasmani, ketahanan fisik, ketahanan jasmani. Yang kedua, kita juga butuh ketahanan rohani, daya tahan rohani kita. Saudara, ketika jasmani kita mungkin sedang agak lemah, tapi ketika rohani kita kuat, itu masih mending. Tapi kalau jasmani lemah, rohani lemah, selesai. Nah, untuk mendapatkan kekuatan hari-hari ini, bertahan sampai pada kesudahannya, kita juga perlu daya tahan dalam hal keuangan, finansial. Kita perlu makan kan? Banyak ahli mengatakan paling tidak sampai Desember ini, saving uangnya, tahan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Utamakan kebutuhan-kebutuhan yang utama. Semua orang mengatakan sampai akhir tahun ini hati-hati dengan keuangannya. Doa sungguh-sungguh, Tuhan mampukan dan Tuhan pelihara kita. Tentunya iman kita bukan hanya sampai Desember, tapi berkelanjutan sampai Maranatha nanti. Amin. Cuman hari-hari ini kita akui memang agak sulit. Yang bekerja mungkin harus dirumahkan. Yang bisnis, yang usaha udah gak bisa lagi bisnis seperti dengan cara-cara yang dulu. Orang-orang berbondong ke online, iya. Tapi kan gak semua orang bisa jiwa dagang ke sana. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saudara, sesungguhnya udah bertahun-tahun Tuhan ingatkan ini. Baca Mazmur 91. Baca Mazmur 91. Mungkin saudara juga pernah ngalamin diledek atau mungkin dengar orang ngomong begini. Apaan itu? Kayak mantra aja. Baca Mazmur 91, baca Mazmur 91, kayak mantra aja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kita berkata-kata di hadapan Tuhan itu karena kita percaya. Amin. Karena kita percaya, kita berkata-kata karena kita percaya, maka itu yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi itu bukan mantra, tapi sudah jauh-jauh hari Tuhan siapkan. Ini loh solusinya untuk hari-hari ini. Saudara, mari kita kembali ke firman Tuhan. Ayat 14 perhatikan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Perhatikan 2 kata ini, melekat dan mengenal. Ini pertanyaannya seperti kayak yang mana duluan, ayam atau telur duluan. Saudara perhatikan, melekat dan mengenal. Saudara pernah lihat uang logam? Ya. Uang logam itu ada 2 sisi permukaan kan? Dan kalau saudara perhatikan, uang logam ini 2 sisi permukaan ini tidak pernah identik sama. Kalau satu sisi mungkin biasa cuma angka mungkin 100, 100, yang sisi baliknya pasti ada gambar pemandangan atau tokoh-tokoh dan lainnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bicara tentang melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya, itu seperti ini. 2 permukaan yang berbeda, tapi dalam satu kepingan mata uang logam yang tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Kita tidak mungkin bisa memiliki hidup yang melekat pada Tuhan tanpa kita mengenal Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Gak mungkin kita bisa kenal Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu seperti apa? Kalau hidup kita gak benar-benar melekat kepada Dia. Yang nanti katakan amin. Jadi gak ada istilah yang Pak, yang mana dulu? Kenal dulu atau lekat dulu? Dua-duanya harus kita lakukan bersama-sama. Kita gak mungkin bisa melekat dan akrab sama seseorang kalau kita gak kenal, benar-benar kenal pribadinya. Amin. Kita juga gak bisa kenal dia ini sesungguhnya seperti apa sih? Sifatnya, karakternya, kita gak akan pernah kenal dia seperti apa sebenarnya kalau kita tidak melekat dan bergaul akrab dengan dia. Demikian juga kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim, melekat dan bergaul akrab dengan Tuhan kalau kita gak kenal Tuhan? Yang nanti katakan amin. Bagaimana kita bisa kenal Tuhan kalau kita gak melekat sama Tuhan? Tinggal di dalam Tuhan. Saudara ini, katakan sama-sama yuk, melekat mengenal. 2, 3, melekat mengenal. Saudara, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Mari kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau menjadi pribadi yang melekat pada Tuhan sepenuhnya dan mengenal Tuhan sepenuhnya. Apa sih yang dimaksud dengan pribadi yang melekat pada Tuhan? Pribadi yang melekat pada Tuhan adalah orang yang menaruh cintanya kepada Tuhan di urutan pertama dibanding dengan pilihan-pilihan yang lain.
Orang yang melekat pada Tuhan artinya dia tidak berkhianat kepada Tuhan. Orang yang melekat pada Tuhan artinya yang menaruh cintanya kepada Tuhan artinya apa? Dia tidak menduakan Tuhan, Tuhan yang utama. Amin. Mari miliki hati yang seperti taruh cinta kita itu sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang jadikan prioritas utama dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ini juga bicara apa, saudara? Bicara artinya kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, mustahil kita bisa menomorsatukan Tuhan. Demikian juga dalam hubungan keluarga suami istri. Kalau suami istri tidak memiliki kedalaman hubungan, mustahil suami atau istri bisa saling mengutamakan satu dengan yang lain. Bicara tentang melekat kepada Tuhan, bicara tentang kedalaman hubungan dengan Tuhan. Hubungan dalam Tuhan dalam waktu yang gimana? Senantiasa. Jadi kedalaman hubungan bukan hanya dalam persekutuan ibadah, pertemuan jemaat seperti ini. Tapi dalam setiap tarikan nafas kita, saudara, pagi bangun, kita berdoa, iya kita udah intim. Setelah kita berdoa, kita melangkahkan kaki keluar rumah, beraktivitas, bekerja, bisnis, usaha. Apakah kita tetap terhubung dengan Tuhan? Terkonek dengan Tuhan? Atau sementara seperti ini, kalau kita punya handphone ya, punya WhatsApp kita aktif kalau lagi ada wifi. Kalau nggak ada wifi, WhatsApp kita nggak aktif. Melekat pada Tuhan nggak seperti itu, tapi kita terhubung setiap saat, bukan waktu setelah pagi selesai doa selesai. Nanti malam datang lagi pada Tuhan berdoa terhubung lagi, enggak, saudara. Justru ketika dalam keseharian kita itu potensi kita untuk mendukakan hati Tuhan sangat besar sekali. Potensi kita untuk terluka dan melukai orang lain sangat besar sekali. Tuhan mau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan senantiasa dalam segenap waktu. Amin. Bicara tentang kedalaman hubungan, saya kasih gambaran seperti ini, Tuhan ajar saya seperti ini. Saudara, kalau laut, ini bicara tentang ombak yang di atas laut. Seganas-ganasnya ombak, setinggi-tingginya gelombang ombak, itu hanya cuma di atas permukaan laut. Tapi kalau kita masuk ke kedalaman laut itu tenang. Yang mengerti katakan amin. Kedalaman hubungan dengan Tuhan. Kalau kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, maka sebesar apapun gelombang yang melanda kehidupan di atas muka bumi ini, percayalah tidak akan berdampak bagi kita. Amin. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Ke depan ini kita nggak tahu apakah ini ada gelombang ini akan makin besar atau reda, kita nggak pernah tahu. Tapi kita imani gelombang ini reda. Tapi kalaupun gelombang ini besar, tetap besar, kita sudah siap karena kita tahu jawabannya apa? Masuk lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam lagi. Memiliki kedalaman hubungan lebih lagi dengan Tuhan. Sehingga sebesar apapun ombak yang ada di atas, tidak akan mengganggu kehidupan kita. Amin, saudara. Yang kedua, kalau tadi melekat pada Tuhan, menaruh cinta kita, memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Setelah kalau hari-hari kemarin, hubungan kita mungkin cuma sebatas permukaan aja. Mari kita ambil waktu, kita gunakan kesempatan ini. Kita sudah cukup merasakan kok, berbulan-bulan gak bisa ibadah. Berbulan-bulan kita gak bisa hadir di tempat ini. Kalau kita lakukan survei, walaupun saya belum melakukan survei, walaupun sempat terpikir lagi saya bikin programnya untuk survei. Saya percaya sebagian besar orang tidak bisa menikmati ibadah online. Saya sangat percaya itu. Kalau ada pilihan, mereka akan pasti pilih hadir dalam persekutuan ibadah seperti ini. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan dalam suasana persekutuan pertemuan jemaat seperti ini. Kita bertemu di tempat ini, kita saling mendukung satu dengan yang lain, kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Walaupun mungkin kita nggak beraktivitas, nggak mengobrol dengan satu yang lain, tapi ketika kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dengan saudara-saudara seiman kita, tanpa disadari roh kita dibangun, dikuatkan. Saudara, inilah tugas utama gereja hari-hari ini. Memberikan kebutuhan rohani daripada jemaatnya yang hari-hari kemarin sempat diporak-porandakan oleh virus ini. Berapa banyak jemaat yang tidak bisa menikmati hal ini. Saudara, kalau bicara tentang kebutuhan jasmani, kalau mungkin gak bisa makan sampai gak bisa makan, selama rohaninya masih kuat,
dia masih punya pengharapan. Amin. Dia mungkin masih bisa berpuasa. Dia mungkin masih bisa makan nasi aja sama garam. Yang penting anak-anak yang makan selama rohaninya kuat. Dan masih punya pengharapan Tuhan akan tolong dia. Tapi ketika kebutuhan rohani gak bisa terpenuhi, rohaninya mulai goncang, rohaninya mulai goyah, ditambah dengan kebutuhan jasmani seperti itu. Bagaimana nasib jemaat orang-orang yang seperti ini? Kasihan sekali saudara. Ini beban yang Tuhan taruh dalam hati saya. Doakan kebutuhan rohani mereka. Doakan gereja-gereja kembali sadar. Doakan kuasa firman Tuhan kembali bekerja dan nyata atas gerejanya. Yang penting katakan amin. Berapa bulan ini orang dunia melihat gereja lumpuh. Iya, gereja sepertinya gak berdaya. Betul kan? Maafkan saya dan silakan koreksi kalau saya berkata berlebihan dan salah. Tapi orang dunia melihat kemarin pandemi, gereja takut, tanda kutip. Ibadah gak mampu diadakan. Walaupun awal-awal pandemi kita menyadari, karena kita gak tahu, tapi sekarang kita tahu bagaimana cara menanganinya. Yang utama, yang penting kita protokoler kita jalankan. Amin. Tapi jalankan bukan hanya dalam ibadah loh. Di luar gereja ini kita harus jalankan. Jangan cuma di gereja pakai masker, pakai face shield, di luaran ketemu temannya, ngobrol lupa. Gak dipakai semua. Nah ini jadi penyebab adalah ketika dia datang beribadah, kemudian ternyata dia udah terinfeksi di luar, dia datang beribadah di satu gereja, dan ketahuan akhirnya gereja itu jadi masalah nanti. Nah ini jemaat juga harus mengerti tentang ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pribadi yang melekat kepada Tuhan yang pertama, dia menaruh cintanya kepada Tuhan, memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah pribadi yang mengenal nama Tuhan. Pribadi yang mengenal nama Tuhan yang seperti apa sih Pak? Pribadi yang mengenal nama Tuhan adalah pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun, garis bawahi. Orang yang mengenal nama Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak akan punya rasa takut dan khawatir dalam kehidupannya. Kalau dalam kondisi baik, sangat mudah ya buat kita untuk percaya sama Tuhan. Kebutuhan kita semuanya terpenuhi. Tapi ketika kondisi tidak baik, bahkan untuk makan pun kita harus tunggu orang kirim kepada kita. Seringkali iman kita goyahnya di sini seperti bulan Maret kemarin. Ngelihat kanan kiri bertumbangan, melihat hamba-hamba Tuhan yang sudah besar itu bertumbangan semua. Kita mulai bertanya, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan gereja tidak mampu untuk mengingatkan jemaatnya. Waktu itu gereja tidak terpikir bagaimana menguatkan rohani jemaatnya. Gereja juga tanda kutip tanpa disadari dibelenggu dengan ketakutan ini tadi. Saudara, mari menjadi pribadi-pribadi yang mengenal nama Tuhan sepenuhnya. Tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan. Amin. Tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melekat pada Tuhan dan mengenal nama Tuhan sepenuhnya. Ada 4 berkat dari Tuhan yang Tuhan sediakan. Nah, bicara mengenal nama Tuhan. Pak, kita bisa kenal Tuhan dari mana sih? Dari pembacaan firman Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita baca firman, dan firman itu kita alami dalam kehidupan kita, itu kita makin kenal. Yang menangkap katakan amin. Kita makin kenal, makin kenal, makin kenal. Siapa sih Tuhan kita? Siapa Tuhan yang kita sembah? Siapa Tuhan yang kita ikuti? Siapa Tuhan yang kita puji dan kita tinggikan dan kita muliakan? Bukan sekedar apa kata orang, tapi kita mengalaminya dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi pribadi yang melekat dan mengenal kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita akan beroleh, kita kembali ke ayat yang ke-14, saudara. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang pertama saudara, kalau kita melekat dan mengenal Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita. Meluputkan dari apa? Dari serangan-serangan yang ditujukan kepada kita. Baik yang dilakukan oleh manusia, karena hari-hari ini kan, saudara, kita nggak bisa jamin bahwa semua orang suka sama kita. Mungkin dalam urusan bisnis dan lain sebagainya, ada orang yang iri. Dan tidak tertutup kemungkinan dalam situasi seperti ini mereka mereka-reka yang jahat atas setiap kita. Dan yang kedua, selain manusia siapa? Ya si jahat itu tadi, iblis tadi. Bisa saja dia sedang merancangkan yang jahat buat keluarga kita tanpa kita sadari.
Tadi saya sampaikan di ibadah pertama. Soalnya dengan adanya PSBB ini kan makin banyak orang, keluarga kan nggak boleh keluar, dibatasi. Tinggal di rumah. Nggak boleh kemana-mana. Kalau dulu kan frekuensi ketemu kan jarang. Pagi mungkin suami istri sama-sama kerja, sore menjelang malam baru pulang. Nah sekarang dengan adanya PSBB makin banyak waktu di rumah, perhatikan baik. Makin banyak waktu di rumah, maka peluang gesekan itu akan makin besar. Peluang gesekan itu antara suami istri dan bahkan orang tua dengan anak makin besar. Kita harus hati-hati, dan di sini iblis yang bekerja hari-hari ini, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi apa saya pernah dengar di Singapura katanya dan juga di China itu perceraian meningkat katanya. Saya cuma dengar sepintas tapi saya belum lihat kebenarannya beritanya, statistiknya gimana. Tapi waktu kita renungkan, oh iya benar juga. Kenapa? Banyak tinggal di rumah. Banyak tinggal di rumah, kalau uangnya banyak gak masalah. Tabungannya banyak gak masalah. Banyak tinggal di rumah, mau kerja gak bisa, uang gak dapat, penghasilannya gak ada. Tadi sampaikan di ibadah pertama, saudara, laki-laki itu juga bisa sensitif loh. Kalau perempuan kan sensitif kadang masalah hormon, laki-laki itu bisa sangat sensitif ketika apa? Dia kehilangan pekerjaan. Ketika apa? Dia tidak punya penghasilan. Sensitif sekali. Sangat mudah meledak itu kalau di rumah, saudara. Ini yang iblis coba masuk di situ. Damai sejahtera dicuri. Kerjaan iblis memang mencuri itu kan, damai sejahtera. Belum lagi nanti masalah anak-anak. Anak-anak sekolah online di rumah. Istilahnya kan apa? Belajar daring ya. Emaknya jadi darting. Tahu? Darah tinggi. Tinggal tambahin teh, iya di rumah terus gimana mau ngajarin? Belum lagi suaminya di rumah, kehilangan pekerjaan, bukan salah suaminya kan? Suaminya bukan malas loh, dia mau kerja, tapi kondisi seperti ini, mau ngojek pun nggak bisa, maaf, karena kan nggak boleh. Kalau dulu masih bisa lah ngojek atau apa, sekarang pun nggak, itu pun nggak bisa. Ini yang berpotensi mencuri damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Virus ini sangat kurang ajar, memporak-porandakan tatanan kehidupan yang ada. Itu tadi saya katakan tidak berlebihan. Kebutuhan rohani jemaat harus diperhatikan. Kalau mungkin untuk makan sulit, bisalah kita puasa. Yang penting tetap ada damai sejahtera di dalam rumah. Amin. Semua bisa ditangani dengan baik. Tapi kalau untuk makan aja susah, nggak ada damai sejahtera di tengah-tengah rumah, selesai hidup kita, saudara. Tuhan meluputkan dari serangan-serangan ditujukan kepada kita. Baik secara jasmani maupun rohani. Kalau kita mengenal dan melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita mengenal dan melekat Tuhan pada sungguh-sungguh, kita akan tahu ketika serangan ditujukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, mari kita kembali ke ayat yang 14 tadi. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Tadi kalau pertama Tuhan meluputkan, yang kedua Tuhan itu membentengi kita. Tuhan melindungi kita, artinya apa? Bicara Tuhan, bicara tentang perlindungan, ini bicara artinya Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi. Saya kasih gambaran seperti ini. Setiap kali contohnya kalau ada gempa bumi di tepi pantai, kemudian berpotensi tsunami ataupun tidak, pasti orang-orang itu diarahkan untuk naik ke atas tempat yang tinggi. Bicara tempat yang tinggi itu bicara perlindungan Tuhan. Amin. Demikian juga dalam peperangan, gak ada yang masuk ke lembah, gak ada yang di lembah maka ada kekalahan, tapi selalu naik ke gunung yang tinggi. Saudara, dengan di tempat yang tinggi ini artinya apa? Kita memiliki kemampuan rohani untuk melihat apa? Apa yang ada di depan kita. Dua orang bekerja di satu gedung kantor yang sama di Sudirman, Tamrin, di depan Bundaran HI. Tempat yang paling jadi tempat favorit untuk demo, unjuk rasa dan lain sebagainya. Nah, suatu hari ada unjuk rasa di sana. Si A dia kerja kantornya di lantai 2. Dia lihat massa sudah berkumpul di depannya dengan teriakan-teriakan dan yel-yel mereka itu berisik sekali dan mendatangkan ketakutan dan kekhawatiran. Si B dia di lantai 30. Dia cuma bisa melihat dari atas ke bawah dan dia nggak dengar apa yang mereka teriakan. Dan si B di lantai 30 dia bisa melihat, oh massa ini cuma sebatas ini aja kok. Cuma sekitar 150 meter dari kantor. Jauh di sana nggak ada.
Di sana nggak ada. Bahkan di depan sana dia melihat sepasukan tentara sedang menuju ke tempat ini. Yang di lantai 2 teriak-teriak kepada di atas, kasih tahu, bahaya, bahaya, siap-siap kita bahaya. Yang di atas bilang, tenang. Cuman ini aja nggak banyak. Itu sudah tentara datang ke sini. Ini yang membedakan antara orang di tempat yang bawah dan di tempat yang tinggi. Ketika Tuhan menempatkan kita di tempat yang tinggi, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena kita bisa melihat jauh ke depan. Amin. Apa yang terjadi hari-hari ini? Mari naik ke Gunung Kudus Tuhan, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan siapkan di depan. Kalau kita cuma lihat di depan mata hari ini, takut, khawatir. Iya. Dulu awal-awal pandemi ini waktu bulan Maret, saya ngelihat apa yang di mata saudara. Apa yang saya lakukan? Itu saya catat tiap hari. Yang sakit berapa, yang mati berapa. Sampai di angka 500 itu saya berhenti, saya bertobat. Kenapa? Saya sini merasakan kok lama-lama saya jadi khawatir. Mau ngomong apa ke jemaat, nguatkan diri aja gak bisa. Tuhan ingetin, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Saya dengar itu tiap sore itu berita, update corona. Kertasnya udah saya buang, kalau enggak saya bawa ke sini, saya tunjukin saudara. Tanggal ini sekian, terpapar sekian, mati sekian. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati-hati saudara. Ketika kita melekat, mengenal Tuhan sepenuhnya, Tuhan akan membentengi kita, Tuhan taruh kita di tempat yang tinggi, seperti si B yang kerja di lantai 30. Dia tahu di bawah banyak kerumunan, dia tahu, tapi dia melihat jauh ke depan, pertolongan Tuhan sedang datang. Si A di lantai 2, dia cuma tahu di depan matanya, ini lagi ribut, lagi kacau. Dia tidak bisa melihat pertolongan yang ada jauh dari depannya. Mari jadi orang-orang yang menjadi pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya. Bukankah hari-hari ini kita perlukan? Amin. Berikutnya yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berapa banyak hari-hari ini orang berdoa, Tuhan, usaha ini sudah gak mungkin dilakukan dengan cara yang lama. Kami harus usaha apa? Tuhan, pekerjaan saya di perusahaan ini, perusahaan sudah tutup. Kami harus kerja apa? Dari mana kami bisa dapat penghasilan? Bisnis dengan cara apa? Banyak, bukan hanya saudara, tapi banyak juga hamba-hamba Tuhan yang hari ini yang berdoa dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tidak sedikit gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, atau bahkan juga yang mungkin dia masih rukonya masih kontrak, kemudian dia juga harus jadi berkat buat jemaatnya. Kasihan saudara hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala ini hari-hari ini. Kasihan sekali. Satu sisi, dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain, hatinya nggak tahan kata ngelihat jemaatnya yang berkekurangan. Hatinya nggak tahan melihat mereka yang sedang membutuhkan bantuan. Ini pergumulannya berat sekali. Tapi janji Tuhan, kalau kita menjadi pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan menjawab seruan dan doa-doa kita, dan pergumulan-pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi pribadi yang melekat dan mengenal Tuhan sepenuhnya hari-hari ini. Kita gak punya pilihan lain. Yang keempat saudara, kembali ke ayat yang ke-15, dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Janji Tuhan yang keempat. Kalau kita menjadi pribadi yang mengenal dan melekat pada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan senantiasa menyertai kita di dalam kesesakan. Bukankah hari-hari ini yang kita sedang hadapi, hidup dalam kesesakan? Iya. Mau bergerak aja susah, mau keluar takut, mau bisnis gak tahu bisnis apa, mau kerja apa. Hidup dalam kesesakan. Untuk biaya hidup, biaya makan aja gak tahu dari mana. Tapi percayalah, bukan janji pendeta, bukan janji gereja secara organisasi, tapi firman Tuhan berkata,
aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ketika kita melekat kepada Tuhan dan mengenal nama Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. 4 hal yang Tuhan janjikan, kalau kita mengenal dan melekat pada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan meluputkan kita, membentengi kita, menjawab doa-doa kita dan menyertai. Katakan 4 hal ini yuk sama-sama. Meluputkan, membentengi, menjawab, menyertai. 2, 3. Meluputkan, membentengi, menjawab, dan menyertai kita. Amin. Ini yang kita butuhkan hari-hari ini. Ini yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Ini yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Supaya apa? Kuasa firman Tuhan kembali dinyatakan melalui gerejanya. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang melekat dan sekaligus mengenal Tuhan? Pak, gimana caranya? Saya pengen seperti itu. Gimana caranya? Yang pertama, saudara, kalau kita lihat melekat dan mengenal Tuhan, itu bahan dasar yang dibutuhkan adalah komunikasi, hubungan. Bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan? Apakah tetap baik? Apakah terputus? Ada banyak hal yang bisa menyebabkan hubungan kita terputus dengan Tuhan. Yang pertama bicara tentang dosa-dosa kita, hal-hal yang tidak berkenan yang tanpa kita sadari, yang kita buat, atau rasa tidak percaya kita mulai muncul. Karena tadi, hantaman-hantaman tadi selama bulan Maret sampai sekarang, melihat kanan kiri kita sudah berdoa, Tuhan gak jawab, kita sudah mengimani tapi tidak berdampak apa-apa, malah kondisi makin parah. Tapi kita harus tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Percaya pada Tuhan sepenuhnya. Amin saudara. Mari, rekomitmen. Perbaiki kembali hubungan dengan Tuhan. Langkah awalnya di situ. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perbaiki itu. Maka hubungan itu akan terjalin kembali, komunikasi berjalan dengan baik, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan hanya sekedar memperbaiki, tapi hubungan itu juga harus berkualitas. Tingkatkan kualitas hubungan saudara melalui apa? Hubungan kita dengan Tuhan melalui apa? Doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman Tuhan. Itu dari dulu Tuhan sudah tekankan. Itu hal yang paling mendasar dengan baik. Saya enggak pernah bosan untuk berkata kepada saudara, kita bersyukur kalau kita beribadah di gereja yang masih mengingatkan kita untuk baca Alkitab. Kita enggak perlu cari topik-topik khotbah yang spektakuler yang zaman now. Bukannya enggak perlu, tapi itu bukan dasar. Tapi dasar adalah baca firman. Amin saudara. Baca firman. Injil ini adalah kekuatan Allah. Jadi anak-anak muda dengar baik, jangan pikir, wah ini gereja udah kuno banget, ini mah untuk orang-orang tua, untuk opung-opung, untuk engkong-engkong, cuma ngingetin baca firman. No. Injil adalah kekuatan Allah. Percaya pada nama Tuhan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa percaya? Kita percaya melalui setiap kebenaran firman Tuhan kita baca. Dan melalui kuasa firman yang bekerja nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama buktikan kuasa firman Tuhan ini bekerja sempurna dalam kehidupan kita. Tugas kita sebagai orang percaya hari-hari ini. Supaya apa? Kuasa firman Tuhan dinyatakan kembali atas gerejanya. Cukuplah beberapa bulan kemarin, gereja seakan-akan lumpuh. Maaf, gereja seakan-akan impoten. Ya, tanda kutip semuanya gak mampu, semuanya takut. Tapi puji Tuhan beberapa gereja sudah mulai melangkah. Walaupun tetap dengan protokoler. Melangkah dengan iman percaya Tuhan menyertai, mulai melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Maaf ya, saya tidak mengecilkan arti online, enggak. Saya juga sudah mulai pelayanan di online. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah yang satu yang terhilang. Harus dicari kan? Harus diperhatikan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Miliki hati yang melekat pada Tuhan. Dan mengenal Tuhan sepenuhnya. Maka kita akan diluputkan. Kita akan dibentengi, doa dan pergumulan bahkan seruan kita. Bicara tentang seruan itu orang yang udah lebih daripada doa. Kenapa? Dia udah gak tahan lagi. Mungkin doanya udah dengan teriakan, dengan air mata dan lain sebagainya.
Janji Tuhan akan dijawab. Dan bukan hanya itu, kita akan disertai dalam masa-masa kesesakan ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi satu hal kita percaya, semua ini akan berakhir. Amin. Sambil menunggu semua itu berakhir, Tuhan berikan kekuatan kepada kita, saudara dan saya, daya tahan. Untuk apa? Selesai sampai garis finish. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari para pemuji, saya undang boleh ke depan. Saudara renungkan kembali ya, Mazmur 91 tadi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan diluputkan, dibentengi, doa kita dijawab dan disertai oleh Tuhan. Katakan 4 hal ini yuk. Tadi kan awalnya sekarang awalan di. Yang pertama kita akan diluputkan. Katakan sama-sama yuk. 2, 3. Diluputkan, dibentengi, dijawab doa-doa kita dan disertai oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita.